Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau sharing mengenai penggunaan Acrorip. Untuk yang sudah install, dia ada dua jenis Acrorip ya kawan-kawan. Jadi yang pertama adalah Acrorip White ya. Yang ini yang versi 9 ya. Ini yang saya tunjukin di sini. Terus kemudian yang satunya lagi yang versi color ya. Seperti itu. Jadi keduanya ini mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi hari ini saya tunjukkan untuk yang versi Acro yang untuk white saja ya, karena memang sudah bisa terpenuhi di situ. Seperti itu. Coba kita klik dulu ya Acro-nya. Nah, jadi yang pertama jendela yang muncul seperti ini ya kawan-kawan. Untuk Acro-nya seperti ini. Jadi yang pertama itu untuk tampilannya itu di bawah sini ya kawan-kawan. Ini ada layout, ada printer, ada color, ada white ya. Seperti itu. Terus kemudian kita cek dulu file print out size revision. Nah, ini harus dipastikan ya kawan-kawan. Ini untuk horizontal sama vertikalnya ini harus sesuai ya. Kalau tidak nanti gambarnya itu bisa lonjong ya kawan-kawan. Oke, terus kemudian view template ya. Nah, untuk templatenya ini saya pakai widthnya 300, heightnya 500 ya. Ini satuannya milimeter ya kawan-kawan, jangan lupa. Seperti itu. Oke saja. Terus kemudian sebentar untuk satuannya. Oh, ini dia kan kawan. Nah, ini bisa dipilih ya. Jadi ada inch, ada milimeter, ada sentimeter ya. Seperti itu ya. Terus kemudian untuk yang pertama itu adalah untuk layoutnya ya. Seperti ini. Saya coba buka file bebas ya. Sebentar kawan. Ini misalnya ini ya. Jadi ini gambar burung ya. Ini saya masukin ke sini. Jadi tinggal di drag aja ya. Seperti itu. Nah, ini ketika di drag ini di layout itu langsung tertulis ya kawan-kawan. Ini jadi ini ada paper size ya. Paper size itu jadi halaman kita ini ya. Seperti ini. Nah, kalau yang warna pink ini adalah batas maksimal printer ya. Seperti itu. Kemudian output positionnya ini bisa diganti-ganti ya kawan-kawan. Bisa diganti sesuai selera. Terus kemudian outputnya ini misalnya nih saya bikin 200 aja gitu. Jadi ini emang otomatis sudah langsung ganti ya. Seperti itu. Terus kemudian yang bagian atas ini sesuai posisi ya. Misalnya ini rata kiri, rata kanan, terus kemudian di tengah seperti ini atau di tengah kayak gitu. Nah, ini bisa disesuaikan sendiri. Terus kemudian ini output positionnya bisa diganti misalnya 30 seperti itu, 30 misalnya seperti itu. Nah, kayak gini ya kawan-kawan. Terus kemudian di sini juga ada rotate ya. Jadi kalau misalnya gambarnya mau diposisikan ya biar muat di kertasnya kayak gitu. Terus ini untuk mirror ya, untuk kembali. Kalau ini biasanya sih khusus buat kalau ngeprint DTF ya kawan-kawan. Terus kemudian yang lainnya sih tidak ada yang berubah ya. Cuma ini repeatnya ya. Ini saya biasanya pakai spacing ya. Jadi ini misalnya nih untuk repeatnya sebentar, ini saya kecilkan dulu ya. Ini 10 cm, ini 100 mili ya. Ini spacingnya. Kemudian ini X ya. Ini X misalnya ditambah satu lagi. Cuma ini spacingnya coba saya bikin 0 ya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Ini juga saya bikin 0. Nah, ini nanti tinggal kita duplikasi saja ya. Jadi ini bisa banyak seperti itu. Terus ini spacingnya bisa diatur, misalnya katakanlah 5 mili gitu ya. Terus atau 10 mili gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang halaman pertamanya ya kawan-kawan. Terus kemudian halaman keduanya ada printer ya. Jadi di printer ini yang pertama adalah printernya sendiri ya. Jadi sesuaikan ya jenis printer yang teman-teman pakai ya. Kalau saya sih memang pakainya 1390 atau L1800 ya. Jadi memang pakainya yang ini.
seperti itu. Terus portnya ini harus bener ya, jadi yang bagian mana printer teman-teman sendiri dicolokin. Nah kalau untuk yang spooler ini saya pakainya yang immediately ya, jadi biar lebih cepat seperti itu. Terus kemudian cek paper size nya ini di off kan kalau saya. Jadi gini, kalau paper size nya on ini, kalau misalnya tidak sesuai sama yang sudah di set, itu bisa berhenti ketika ngeprint. Jadi gampangnya itu di loskan saja seperti itu. Terus kemudian resolusi ini seperti biasa ya kawan-kawan. Untuk amannya 1440 saja. Kalau untuk mau coba-coba sih boleh. Terus kemudian image type-nya ini selalu fotograf ya, selalu fotograf. Kemudian feedingnya, nah ini ada dua ya kawan-kawan. Jadi di Acro 9 ini ada sheet, ada roll feed ya. Jadi yang pertama itu adalah kalau sheet itu biasanya memang untuk yang sudah lembaran ya, jadi langsung narik seperti itu. Nah untuk sheet ini bisa buat ngeprint color atau putih ya, sama aja ya. Untuk ngeprint semua sih bisa kayak gitu. Cuma kalau untuk yang mode roll feed ini khusus untuk warna saja. Jadi kalau yang Acro RIP 9 ini memang untuk roll feednya, untuk yang kalau ada warna putih itu masih ada bugnya ya, seperti itu kan. Kayak gitu. Ini ganti sheet dulu. Terus kemudian ini speednya, ini bidirection, unidirection ini bisa dieksplor sendiri ya, nanti perbedaannya seperti apa. Kemudian sampelnya ini false ya, ini saya kurang tahu ini seperti apa. Terus kemudian inknya ini ada color dot size ya, jadi di sini kalau kita klik ini ada macam-macam ya, ada mix, small, medium, large, small, medium. Jadi secara penjelasan gampangnya adalah ketika small itu tinta yang keluar itu sangat sedikit ya kawan-kawan. Jadi mungkin kalau bisa diibaratkan itu small itu kalau ngeprint yang draft itu loh, seperti itu. Terus ini medium, large itu ini kalau ketika kita pilih large ya, itu tintanya itu keluarnya itu banyak banget ya, itu pekat banget, paling pekat. Nah kalau saya biasanya untuk color itu selalu mix ya, biar hasilnya itu bisa halus ya secara gradasi. Terus kemudian untuk yang white saya biasanya pakai medium large, jadi biar base nya itu tebal seperti itu. Jadi untuk yang di settingan printer seperti itu ya kawan-kawan. Terus kita lanjut ke color ya. Jadi color ini jangan lupa ya, ini karena printer saya 1390 ya, jadi ink channelnya adanya YKLMLC MC ini ya. Jadi ini adalah Giant LED magenta ya. Ini kita ganti yang WW ya. WW itu putih ya, jadi tengahnya itu ada putihnya. Terus kemudian kalau all white itu semua channelnya putih seperti itu. Nah ini ink limit, jadi ketika kita klik yang di sini, ini otomatis yang semua yang di bawah ini itu ngikut yang di sini kan. Jadi settingan rata ini kalau bahasanya itu seperti itu. Kalau saya biasanya sih 40 sampai 50 ya untuk color ya. Kalau misalnya mau di custom sendiri ya bisa. Ini tinggal diklik aja ya kawan-kawan. Ini mau diisi berapa kayak gitu. Seperti itu sih. CMYK-nya seperti itu. Kalau saya sih settingan rata aja. Terus kemudian untuk putih ini bisa di 70 sampai 80 ya. Kita nggak apa-apa pakai seri yang pekat biar tidak, kalau saya sih biar menghindari komplain ya kawan-kawan. Terus kemudian untuk brightness ini juga bisa di set ya. Kalau misalnya mau lebih putih katakanlah ya, katakanlah 150 ya, itu nanti di akronya bisa langsung ketika ngeprint bisa lebih putih seperti itu. Nah ini kalau untuk settingan color itu nanti disesuaikan sama kondisi teman-teman sendiri ya. Jadi dari alatnya itu udah, walaupun tipenya sama ya, itu pasti beda kondisi seperti itu. Terus kemudian dari tinta ya, tinta itu pasti dari yang saya pakai atau teman-teman pakai itu pasti beda ya, kayak gitu. Nah ini untuk ICC profile saya biasanya sih di off kan sih. Ini ada macam-macam ya. Ya ini ada tambahan aja sih untuk ICC-nya. Off aja dulu biar ini netral ya ICC-nya. Terus kemudian settingan white ya. Jadi untuk settingan white seperti ini ya kan kawan. Mungkin saya
di view dulu ya. Jadi ini view ada white, ada color, ada strip L, ada preview. Jadi biasanya kalau di white itu nanti yang keluar white seperti ini. Nah ini perbedaannya kan kawan. Kalau gradient white itu seperti ini ya. Jadi putihnya itu di bagian tertentu bisa pekat. Tapi kalau untuk yang bagian misalnya kayak yang hitam gitu, ini nggak pekat ya kawan. Seperti itu. Kalau mau settingan irit ya settingan gradient ini. Kalau saya biasanya ini 100% white under any color pixel ya. Jadi emang semuanya langsung di blok putih seperti itu. Nah ini kalau ini fill area tuh udah langsung semuanya seperti itu ya kawan-kawan. Ini nanti bisa dieksplor sendiri ya. Jadi white gradient negatif itu ininya, terus ini kebalikannya seperti itu sih. Ini yang spot color. Nah ini untuk khusus TIFF ya, TIFF RGB. Kalau saya sih biasanya seperti ini. Terus kemudian yang black detect threshold ini 100%. Nah ini nanti bisa di custom sendiri ya kawan-kawan. Terus kemudian saya lompat ke ini ya, settingan decrease ya. Jadi settingan decrease itu antara 0 sampai 10 pixel ya. Jadi decrease itu fungsinya adalah, jadi gini kawan, kalau misalnya kita ngeprint ya untuk tinta putih ya, itu biasanya itu ini ya kawan-kawan, untuk warna putihnya itu kalau kita isi di sini semuanya itu isi 0 ya, itu nanti ada putih yang terlihat gitu loh. Jadi kayak seolah-olah itu kita nambahin stroke gitu loh kawan-kawan di gambarnya kayak gitu. Nah ini untuk settingan decrease sendiri itu antara satu printer dengan printer yang lain itu berbeda ya. Jadi memang kalau untuk decrease itu sesuai printer masing-masing. Jadi untuk punya saya ini yang paling aman adalah 4px ya. Rata-rata sih main di 2 sampai 3 px. Dan itu juga tergantung nanti untuk ini ya kawan-kawan, apa namanya, settingan untuk gambarnya. Jadi gambar untuk yang gambar ngeblok seperti ini sama gambar yang katakanlah untuk raster ya, itu nanti akan berbeda seperti itu. Terus kalau settingan seperti itu saja ya kawan-kawan. Ini terus kemudian nah ini ketika sudah template-nya sudah oke seperti ini. Sebentar, ini saya preview ya. Nah seperti ini ya kawan-kawan. Ini biasanya di mirror ya, biar gambarnya itu sesuai, karena seringnya itu pakai buat DTF ya. Kemudian di print ya, print di sini ya. Nah ini sebelum di print pastikan lagi dibaca ya kawan-kawan. Jadi untuk output positionnya ini, output size, printernya, portnya apa, ICC-nya, ink limitnya, lah ini udah dijelaskan semua di sini ya. Terus page margin, white layer, lah ini udah dijelaskan di sini semua ya kawan-kawan. Jadi jangan sampai ada yang salah ya. Seperti itu. Terus kemudian ini ada white setting, ada color setting. Nah jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk di AcroRip ini memang mainnya itu CMYK plus white 2 ya. Jadi emang ada putihnya 2 itu ada di tengah ya, seperti itu. Jadi di sini tadi ketika kita udah setting 1440, color juga 1440 ya, seperti ini. Terus ini jumlah copiesnya ada 0, ini ada 1, ini white highlight. Terus set copies ini mau berapa lembar seperti itu. Nah jadi gini, kalau kita hanya mau ngeprint color saja, hanya ngeprint warna saja, itu untuk yang copies ini itu diisi 1 ya, atau berapapun lah terserah ya, mau ngopinya berapa, isi aja 1 seperti ini. Nah untuk white nya itu diisi 0 ya kawan-kawan. Nah ini harus ya 1 sama 0 ya, itu kalau settingan ngeprint warna saja seperti itu. Terus ini set copiesnya ini terserah nih mau diisi berapa, sesuai yang kawan-kawan sendiri mau ngeprint gitu, kayak gitu. Nah kalau kita ngeprintnya itu hanya putih saja, itu dibalik ya. Jadi yang color ini 0, yang white ini 1. Jadi ini tuh ini ya 1 pas 2 pas gitu ya, seperti itu. Nah kalau kita ngeprintnya putih dan warna itu dikliknya ini ya kawan-kawan.
color plus white ya. Nah ini ketika kita klik ini udah langsung ini udah langsung mati ya settingan ini seperti itu. Nah kalau untuk DTG itu langsung ini ya, jadi color plus white ya. Jadi memang settingannya itu emang langsung otomatis ya kalau saya bilang itu. Terus kemudian di 90 nozzle. Terus untuk settingan DTF itu jangan lupa ini dihidupkan ya, print color first ya, karena memang yang paling harus kan warna. Terus kemudian langkah terakhir tinggal kita mau ini isi berapa ya, terserah ini, katakanlah 4 atau 5 gitu, terus kemudian di print seperti itu. Nah ini kondisi buffering ya, spoolingnya ya seperti ini. Nah ini tinggal kita tunggu aja, kurang lebih seperti itu untuk settingan printer ya kawan-kawan. Jadi untuk penggunaan Acro nanti coba dieksplor sendiri, karena memang untuk settingan warna ini yang agak paling ribet sih kalau saya bilang ya, karena memang warna itu sesuai device masing-masing, sesuai dengan tinta masing-masing ya kawan-kawan. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Nanti untuk saran dan kritiknya silahkan disampaikan. Kalau nanti ada yang kurang pas gitu, nanti bisa lewat komen ya kawan-kawan. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.